Sawadee Voltagers. Welcome back to Voltage Online Service. It's so good to finally see you guys again. Pasti udah kangen kan sama Kak Corin dan Kak Ricky. hari ini kita mau asik-asikan bareng, kita mau praise Tuhan, kita mau dengerin sharing yang super keren. But tunggu dulu, kita punya special guest hari ini. Wow, jadi special guest hari ini bakal sharing something yang very cool ya Kak ya. Yes, oke. So tunggu apa lagi, sekarang kita bisa berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul ya Tuhan, walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu tidak jarak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kami bisa semakin mengenal Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang berdoa Tuhan, haleluya. Amin. Let's count together ya Okay. Kak ya. In 3, 2, 1, 1, let's praise Jesus. Come on semuanya, menari bersama-sama. Ready? Hey. And sing. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Here we go. Hey, hey, hey. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yeah. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Menari bersama-sama. Sekali lagi ikutin gerakannya Kakak ya. Angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Hey. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yang bersuka cita katakan haleluya. Come on everyone, clap your hands. Come on, sing with all your heart. Hey. My heart comes alive again, and all of your love, all of your love. My praise, it belongs to You. In every part, every part. I won't pass this moment by. No, I
joy. Over again, over again. I give every part of me. I'm giving it all, I'm giving it all. I won't pass this moment by. No, I just want. Come on, praise Him. Because of you, my heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, because of you, My heart is alive, my heart is alive. hey, you got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Come on, let's dance, hey. Feel it rise in my soul. Get my praise on, give my all. Come on, get ready, shout it out. Jesus loves. Come on, let's dance together. Come on, jump, 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 jump. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, because of you, My heart is alive, my heart is alive. you got me dancing on the inside. Your love has won Me over again. yeah. Sing my heart is alive. Whoa, whoa, whoa. My heart is alive. Whoa, whoa. Come on, you sing. My heart. Is alive. Whoa, whoa, whoa. My heart. Is alive. Whoa, whoa. Come on, shout hallelujah. Come on, clap your hands together. Hey. Kami memujimu Tuhan, kami tinggikan namamu. Engkau yang termulia. Let's jump together, come on. Hey. Let's sing. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu.
Semuanya bertepuk tangan lebih tinggi dari kepalamu bersama-sama. Yeah, asik. Kami meninggikan Engkau Tuhan, hanya Engkau yang termulia. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, to God be the glory, hey, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. Are you ready? Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar. Kami nyatakan, Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karyamu kami nyatakan, Yesus mulia. Are you ready? 1, 2, 3, woo! Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, oh, mulia namamu. Oh, oh, mulia namamu. Angkat tanganmu. Mulia namamu. Juga tidak mau lagi supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Seorang pun dari anak-anak ini hilang. Erik, ya fokus lah. Kalau mainnya bener. Dasar. Aduh mamang, aku ini main dulu ini, ngereng betul. Ayolah, Masa gara-gara lu. Tok, Gara-gara defend kamu betul kalah lu. kamu main sambil tembak. Gak usah main bareng Erik kalau kayak Aduh. gitu caranya. Ayolah, kita ini kalah lo. Gara-gara kamu ini. Halo, shalom kak. Lagi sibuk gak? Halo, shalom Rek. Kebetulan nggak nih? Kenapa Rek? Aku mau cerita, boleh kak? Oh ya, kenapa? Jadi gini kak, kan aku habis main sama teman-teman. Ya main biasa gitu sih. Tapi kok aku ngerasa aneh ya kak? Aneh? Aneh gimana Rek? Ya aneh gitu, kayak ada yang ganjel waktu denger mereka ngomong kata-kata kasar, kata-kata jorok. Di hatiku itu nggak enak gitu loh kak. Oh ya? Ah, bagus dong kalau gitu. Duh, bagus gimana maksudnya kak? Itu artinya Roh Kudus benar-benar bekerja di hidupmu Rek. Jadi kamu udah nggak nyaman lagi sama hal yang kayak gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Terus aku harus gimana dong? Gini. Saran kakak sih kamu doa dulu deh, biar tenang. Terus kalau bisa kamu doain juga teman-teman kamu Rek. Oh gitu. Jadi aku doain mereka gitu ya kak?
Iya. Oh, ya udah Kak, kalau gitu aku mau berdoa dulu wes. Oke, Rick. Oke, thank you. Oke Kak, thank you ya Kak. Iya, Oke, dengan senang God hati. bless, bye bye. God bless you. Kalau Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini saat kami menyembah-Mu. Biarlah hadirat-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Panggil dia Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, amin, bersekutu denganmu selamanya. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Kami mengasihimu, biarlah hadiratmu memenuhi setiap kami. Saat kami menyembah, saat kami mengangkat tangan kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus mengalir penuhi setiap kami. Mari semua letakkan tanganmu di hatimu. Oh, katakan kami mengasihimu Tuhan. Katakan aku mengasihimu Allah Roh Kudus. Dengan segenap hatimu panggil Dia ya. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, ya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi panggil Dia. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Angkat tanganmu, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi angkat tanganmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Allah Roh Kudus, kami rindukan Engkau selalu. Kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir saat kami menyembah, saat kami naikkan pujian kami Tuhan kepadamu. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami mau Engkau lebih lagi. Urapi kami Tuhan, urapi hati kami, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami hendak mendengar Engkau. Engkau Allah yang baik, Allah Roh Kudus. Engkau yang menuntun kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap ya Tuhan, kami siap. Kami serahkan semuanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo Voltagers, hari ini kakak akan menyampaikan tema firman Tuhan yang berjudul Hati Bagi Yang Terhilang. Dari banyak cerita di dalam Alkitab, ada banyak tokoh seperti Daud, Hizkia, Yeremia, Paulus, bahkan tokoh-tokoh lainnya. Mereka hidup di zaman yang berbeda-beda, tetapi ada satu persamaan, yaitu mereka sama-sama dekat dengan Tuhan dan mereka tahu isi hati Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga pasti tahu isi hatinya. Bahkan
kita juga rindu untuk mengetahui isi hatinya lebih lagi. Karena itu kita mau belajar sama-sama dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita buka bersama di Lukas pasal yang ketiga. Kakak akan bacakan Lukas pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat yang keempat, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu di ayat yang ketujuh, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku dapat berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Lalu di ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Dengan banyak nasihat itu, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Dari kisah Yohanes Pembaptis ini kita mau sama-sama belajar bagaimana Yohanes Pembaptis itu berani muncul pada zamannya menjadi suara Tuhan bagi bangsanya. Dia berani melawan arus dunia, dia berani hidup kudus dan hidup berbeda dari orang-orang pada zamannya. Yaitu apa? Yohanes berani memberitakan Injil, menyerukan tentang pertobatan kepada bangsanya. Dan di padang gurun itu ada banyak orang, karena ini sebuah bangsa yang besar, dan dia menyerukan tentang Injil supaya orang-orang tersebut bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan bukan hanya itu, di padang gurun juga ada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan Yohanes Pembaptis dengan berani memberitakan Injil kepada mereka juga, mengingatkan bahwa mereka pun kalau tidak bertobat, mereka tidak bisa lolos dari murka Allah. Karena firman Tuhan tadi ada yang mengatakan bagaimana kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dari kisah Yohanes Pembaptis ini kita belajar bagaimana di zaman kita hari ini kita juga harus berani tampil berbeda. Kita berani hidup kudus dan kita bisa menjadi pembawa-pembawa Injil bagi orang-orang di sekeliling kita. Kakak mau sharing sebuah pengalaman yang tidak pernah kakak bisa lupakan. Kakak awalnya bukan seorang Kristen ketika lahir, tetapi kakak adalah seseorang yang beragama lain, yang tidak percaya kepada Yesus. Sampai satu waktu ketika kakak di SMA, kakak mendengar Injil itu diberitakan. Dan singkatnya kakak bertobat. Dan ketika kakak bertobat, ada sebuah kerinduan di hati kakak. Kakak rindu bukan hanya kakak yang bertobat, tapi kakak juga rindu memberitakan Injil kepada teman-teman yang ada di sekeliling kakak, khususnya di kelas kakak. Sampai satu waktu ketika jam istirahat, kakak digerakkan Tuhan untuk menginjil kepada teman kakak, yaitu teman sebangku kakak yang setiap hari kakak bersama dengan dia. Dan kakak memberitakan siapa itu Yesus. Dan tidak pernah kakak sangka ketika jam istirahat itu di kelas hanya ada kakak dengan teman kakak. Kakak cuma berkata demikian, kakak sebut namanya, Anita, ada satu pribadi yang sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosamu. Anita, kamu dikasih oleh Tuhan, kamu berharga, Tuhan Yesus mengasihimu. Maukah kamu membuka hati, bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan, dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dalam hidupmu? Dan siang itu teman kakak sambil menguraikan air mata, dia menangis dan dia berkata, iya, saya mau bertobat dari dosa-dosa saya dan menerima keselamatan, menerima Injil. Dan kakak langsung menuntun dia dalam doa. Dan siang itu kakak peluk dia, kakak berkata, selamat, kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak hari itu kakak punya partner di kelas. Ketika ada sebuah event KKR di gereja, kakak rindu mengajak teman-teman sekelas kakak, kakak bagikan undangan. Ada yang menerima, sangat welcome, bahkan mau datang di KKR. Tapi ada juga yang menolak dengan terus terang dan berkata, ini apa? Aku tidak mau datang. Bahkan ketika kakak bagikan, ada yang membuang undangan itu dan diinjak-injak.
Tetapi ini yang kakak lakukan. Ketika semua teman satu kelas kakak pulang, kakak bersama teman kakak ini yang sudah bertobat, sama-sama kita ambili undangan itu, kita berdoa, kita menangis. Kurang lebih setengah jam kita angkat doa kita dan berseru, Tuhan selamatkan mereka. Dan yang ajaibnya Tuhan, beberapa tahun kakak sudah lulus, kakak sudah kuliah, tiba-tiba ketika di gereja kakak bertemu dengan 1-2 dari teman-teman sekelas kakak. Dan mereka yang dulunya menolak tidak mau datang ke KKR, justru mereka hari itu sudah menjadi jemaat di gereja. Jadi dari sini kakak percaya bahwa setiap Injil yang kakak tabur dengan penuh kasih karena merindukan mereka juga bisa bertobat dan diselamatkan, itu tidak pernah sia-sia. Karena setiap Injil yang diberitakan ada kuasa Allah yang menyertai. Karena itu dari tokoh Yohanes Pembaptis ini kita belajar 2 poin. Poin pertama adalah kerinduan hati Tuhan. Setiap kita memiliki kerinduan hati Tuhan, yaitu apa? Kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Karena untuk jiwa-jiwalah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Dan bukan hanya itu, kenapa kita harus memiliki kerinduan hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa, karena setiap orang berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi mereka. Kita belajar dari salah satu firman di dalam Alkitab, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini adalah kerinduan hati Tuhan, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak egois. Hanya kita yang diselamatkan, hanya kita yang nanti masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kita memiliki hatinya, belas kasihannya. Kita juga rindu orang-orang di sekeliling kita bisa menerima keselamatan. Karena itu tadi Tuhan berkata, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat sekeliling kita, pandang keluarga kita, pandang teman-teman kita. Dan kita tahu jikalau mereka belum bertobat dan diselamatkan, itulah waktunya kita memberitakan kasih Yesus kepada mereka. Sederhana, bagaimana cara kita memberitakan Injil kepada mereka? Katakan demikian, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus sudah pernah mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahanmu. Mari buka hatimu, bertobat dari dosa-dosa, dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kakak percaya ketika kita memberitakan Injil itu, maka jangan khawatir. Tuhan akan menyertai pemberitaan Injil kita dan kita akan melihat orang-orang di sekeliling kita yang kita injili, mereka akan satu demi satu bertobat, percaya kepada Yesus. Amin. Dan poin yang kedua adalah menangisi jiwa-jiwa. Kita tahu hari ini kita ada, kita bisa bertobat, kita bisa diselamatkan. Itu semua karena apa? Benar karena Tuhan, tapi juga karena ada orang-orang yang berdoa bagi kita. Bahkan menangisi kita supaya kita bertobat dan diselamatkan. Karena itu kalau kita ini adalah buah dari orang-orang yang pernah berdoa dan menangisi kita sehingga kita bisa bertobat, maka kita pun juga mau menangisi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Menangisi dengan hati Tuhan, bukan hanya sekedar menangis, tidak jelas. Tetapi karena kita rindu supaya orang tersebut, nama-nama mereka itu boleh satu persatu berjumpa dengan Tuhan. Kakak ingin sharing bagaimana ketika kakak di awal bulan Juli kemarin, di tengah malam, tiba-tiba Tuhan taruh sebuah beban di hati kakak. Untuk kakak bukan hanya berdoa, tetapi kakak juga mengambil puasa untuk bangsa Indonesia khususnya. Seperti yang kita tahu sekarang, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Karena itu beban itu begitu kuat di hati kakak. Dan jujur ketika kakak ada satu waktu berdoa
buat keselamatan jiwa-jiwa yang ada di Indonesia. Hati kakak itu hancur, kakak menangis sedemikian rupa. Kakak cuma minta satu, supaya jiwa-jiwa itu bertobat dan diselamatkan. Sama kakak ingat ketika kakak menangisi yang tadi kakak ceritakan teman-teman sekelas kakak. Setiap tetesan air mata kita tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan berkata bahwa air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Karena itu mari dengan hati Tuhan kita mulai berdoa dan menangisi setiap jiwa-jiwa supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Ada satu firman kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang kelima. Kakak bacakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kakak juga rasakan hal ini. Ada sebuah sorak-sorai di hati kakak ketika kakak melihat satu demi satu teman-teman kakak bertobat menerima Yesus. Dan kakak tutup dengan sebuah kesaksian. Kakak bergumul untuk keselamatan keluarga kakak, khususnya orang tua kakak selama 17 tahun. Kakak berdoa. Bahkan kakak pernah memberitakan Injil kepada orang tua kakak. Dan orang tua kakak menolak, bahkan memarahi kakak. Kakak tidak menyerah. Kakak langsung masuk ke dalam kamar dan berdoa. Kakak cuma berkata, Tuhan selamatkan orang tuaku. Aku tidak ingin mereka masuk ke dalam api neraka. Selamatkan mereka ya Tuhan. Dan ajaibnya Tuhan, beberapa tahun yang lalu ayah dan ibu kakak memutuskan untuk mau ke gereja. Dan itu sebuah tanda yang ajaib, sebuah mujizat yang Tuhan kerjakan yang kakak tunggu sangat lama. Tetapi kakak percaya bahwa doa yang dinaikkan, air mata yang diteteskan, Injil yang diberitakan tidak pernah sia-sia. Karena pasti apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan kakak berdoa saat ini supaya setiap kita juga mengalami hal ini. Mari saya ajak untuk kita rindu supaya membawa lebih banyak lagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk sama-sama kita berdoa dan hampiri Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mengerti isi hatimu. Tidak ada yang lain yaitu jiwa-jiwa. Tuhan, pakai kami Tuhan. Untuk kami melihat orang-orang di sekeliling kami. Mereka boleh mendengar Injil keselamatan. Dan mereka boleh diselamatkan. Mari kita angkat pujian ini. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Sekali lagi katakan, mereka perlukan. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan.
jiwa-jiwa. Kami rindu dipakai menyelamatkan setiap mereka. Haleluya. Mari kakak ajak kita angkat tangan kita bersama-sama. Hinarama shinarana mayarana mase. Mari dalam hitungan ketiga sama-sama kita berdoa. Kita minta keselamatan Tuhan turun untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamatkan setiap orang-orang yang ada di sekelilingku. Biar mereka boleh bertobat, mereka boleh mendengar Injil, bahkan mereka boleh dibaptis di dalam nama Yesus. Tuhan, biar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, siang hari ini setiap seruan doa yang kami naikkan tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Mari kita angkat tangan sekali lagi, katakan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami yakin dan percaya pulang kami membawa hati Tuhan, membawa belas kasihan Tuhan akan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang kami kasihi. Mari angkat kedua tangan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Bila Tuhan Yesus ada dalam keluarga, maka keselamatan, perubahan hidup, dan mujizat pasti terjadi. Jangan lewatkan KKR Yesus bersama Pastor Philip Mentova di hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Acara ini gratis dan tidak perlu mendaftar. Langsung aja akses melalui gms.church/streaming atau YouTube GMS Church. Wah, gak kerasa ya Kak, udah selesai ibadahnya. Iya Kak, cepet banget ya, kita udah di ujung ibadah nih. Tapi hari ini luar biasa loh Kak, kita belajar buat tahu isi hati Tuhan. Ternyata Tuhan tuh sangat peduli dengan orang-orang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia. Yes, dan kedua kita juga harus tahu bahwa kita harus mempunyai hati untuk orang-orang, kita harus menangis bagi jiwa-jiwa, bagi teman keluarga yang belum mengenal Tuhan. Wah, so sweet banget sih Kak menurut aku ibadah hari ini. Kita nggak selfish buat diri kita sendiri, tapi punya hati buat jiwa-jiwa ya Kak ya. Yes, bener banget. So, Voltagers, see you next week and Bye!